hanya bunga hutang. Tadi APBN berapa? 2.800 triliun. 550 triliun itu hanya untuk bayar bunga hutang. Oke? Dan ini kalau misalnya berarti kan menambah beban APBN. Setuju gak Bapak Ibu semua? Oke? Dan kalau ini bunganya dinaikin, next. Ingat, karena trustnya turun, kita masuk ke fase 4. Oke? Sampai sini masih paham gak Bapak Ibu? Masih paham ya? Iya. Kita masuk ke fase 4. Ingat, kalau semua investor asing pergi, artinya orang gak pegang rupiah, betul gak? Iya. Investor asingnya nggak pegang rupiah, mereka nggak masuk ke SBN kita, mereka lepas rupiahnya, mereka pindahin lagi ke dolar. Kalau misalnya investor semua pindahin lagi duit ke dolar, rupiahnya melemah nggak? Melemah. Ya dong, logikanya simpel ya. Kalau dolar rupiah nggak laku, artinya rupiah melemah. Nah, kalau rupiah melemah, bahaya. Bahaya kalau terus-terusan. Artinya Bank Indonesia pasti menaikkan yang namanya suku bunga. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Suku bunga itu artinya bunga deposito naik, semua tabungan naik, bunga obligasi naik, segala macam naik. Supaya orang mikir, wih sekarang nabung aja dapat bunganya tinggi ya. Akhirnya orang taruh lagi beli rupiah. Harapannya supaya inflasinya nggak terlalu parah Bapak Ibu. Rupiah nggak melemah terus. Tapi ingat kita masuk ke fase 5 sekarang. Kalau sampai suku bunga naik, logikanya gini Bapak Ibu. Kalau bank bunga deposito naik, artinya apa? Bunga pinjaman juga naik. Gak ada cerita bunga deposito naik, bunga pinjaman turun Bapak Ibu. Ini seirama semuanya. Kalau bunga pinjaman naik, berarti apa? Minjem duit jadi lebih mahal. Kalau minjem duit jadi lebih mahal, artinya bisnis-bisnis besar mau minjem duit jadi malas kan? Malas dong. Tadinya mau ekspansi, akhirnya mereka bilang gak usah ekspansi dulu deh, kita bertahan dulu. Itu yang membuat akhirnya ekonomi jadi lesu. Ini kan yang terjadi sekarang. Sepakat ya Bapak Ibu semua? Iya betul. Karena semua perusahaan-perusahaan semuanya gak terlalu banyak yang mau, karena bunganya makin mahal. Nah kalau misalnya udah pinjaman makin mahal karena perusahaan semuanya turun, akhirnya banyak yang PHK juga. Akhirnya konsumsi dan investasi semuanya turun. Nah kalau sampai belanja semua turun, ekonomi lesu, artinya apa? Artinya pendapatan negara turun juga nggak? Iya. Turun juga dong. Tadinya bisnis omsetnya 1 triliun, sekarang omsetnya 700 miliar. Pajak yang dibayar lebih kecil nggak? Kecil. Lebih kecil. Bahaya nggak? Bahaya. Jangan lupa Bapak. Anda tahu nggak? Ini pajak. Mei 2024 itu pendapatan negara dari pajak. Jadi pajak income Anda yang semuanya ditagih, yang dibayarkan itu, kalau Anda bayar, yang ketawa nggak bayar pasti. Pemutihan, jangan diajarin Mbak. Nah, tadi saya mau ngomong apa jadi lupa kan? Pemutihan juga di otak saya. Jadi Mei 2024 pendapatan pajak negara itu sekitar berapa? 760 triliun. Year to year berarti di Mei 2025 dibandingin ya di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Oke? Tadi di Mei 2024 760, sekarang Mei 2025 itu cuma 680. Turun nggak? Turun. Gede nggak? Gede loh. Oke. Ini baru bulan Mei loh. Turunnya udah berapa puluh triliun tuh. Iya. Pendapatan negara bukan pajak itu dari mana? Dari tambang batu bara, dari sawit ya, dari semua nikel. Itu kurang lebih Mei 2024 sekitar 250 triliun. Mei 2025 itu nilainya 188 triliun. Artinya pajak negara APBN ini pendapatannya turun nggak? Turun. Ini kalau sampai turun bahaya. Bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu. Anda bayangin Anda punya perusahaan, Anda ngutang banyak, tapi omset Anda turun. Menurut Anda? Bagus ya kayak gitu? Enggak bagus. Yang harusnya kan terjadi adalah kalau Anda pinjam duit, omsetnya dari 1 triliun jadi 1,5 triliun. Betul nggak Bapak Ibu semua? Betul. Nah ini APBN-nya turun. Kalau APBN turun, mau nggak mau negara kalau mau biayain ngapain lagi? Mereka terbitin lagi SBN. Kalau SBN-nya diterbitin terus, artinya beban bunga yang harus dibayar makin gede nggak? Makin gede. Ini yang namanya Bapak Ibu kalau dilanjutin terus ini fase 6 ngeri loh Bapak Ibu. Ini kalau nggak cepat selesai nih, Indonesia nggak cepat selesai,
kita akan masukin namanya debt spiral. Ini yang udah terjadi sebenarnya di Amerika. Amerika itu sekarang bunga hutangnya saja 1 tahun itu $1 triliun. 1 triliun 15.000 triliun. Itu hanya bunga tok. Anda bayangin Bapak Ibu kalau sampai suatu saat nanti itu APBN itu setengahnya hanya untuk bayar hutang. Sekarang negara gimana mau berkembang? Gimana mau bangun infrastruktur? Ditambah sekarang belanja negara 80% dikasih ke APBD 1 triliun, 80% cuma buat bayar ASN. 15%-nya nggak tahu buat apa tuh. Betul nggak? Ini saya berharap pribadi, saya cinta Indonesia, saya berharap itu bisa dibenahi oleh Pak Prabowo. Tapi kalau nggak gini, kalau Anda pegang begini terus, ini lingkaran setan nih Bapak Ibu. Kalau kita nggak lakukan sesuatu, aset Anda dalam rupiah itu berkurang terus. Anda harus ngerti, inflasi itu dari pemerintah bilang apa? Inflasi itu 3% setahun. Menurut Anda mungkin nggak inflasi cuma 3% setahun? Nggak mungkin. Cek aja uang sekolah anak Anda naiknya berapa? Betul nggak Bapak Ibu? Cek beras naiknya berapa? Nah, kurang lebih naiknya itu 7-10% setahun. Saya ngomong 7% aja deh. Anda tahu nggak? Kalau Anda inflasi 7% per tahun, Anda taruh 1 miliar di bank, diemin aja, Anda pikir aman ya? Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Duitnya kan nggak berkurang. Iya. Orang pikir semuanya taruh duit di bank, aman. Dan semua orang di dunia petinggi itu mau Anda mikir kayak gitu. Tapi 1 miliar ini 30 tahun kemudian dengan inflasi 7% sebenarnya nilainya cuma 130 juta. Anda nggak usah tanya itu dari mana, udah ChatGPT yang hitungin. Jadi pasti benar Bapak Ibu. Oke? 1 miliar jadi 130 juta. Itu nilainya kalau Anda nggak investasikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Anda harus ngerti, kerja keras itu nggak sama sukses. Zaman sekarang kerja keras itu nggak ada hubungannya sama sukses.